Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sifat yang keempat, ya. Sifat yang keempat, suatu tentuan A dikali B dipangkatkan M, begitu ya. Ini M ini ya, ini M. Maka itu didapatkan A pangkat M dikali B pangkat M. Gitu. Padahal kalau misalkan itu 4 pangkat, misalkan A nya 4 dikali 2 dipangkatkan 3, itu sama dengan ini yang ini ya, adalah 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Oke ya, begitu. Nah, ini adalah sifat yang keempat. Karena itu tidak sama dengan ini ya, tidak sama kalian penjumlakan dan hasilnya berbeda gitu. Nah, tapi kalau seandainya perpangkatan adalah demikian ya, maksudnya adalah ini harus dipangkatkan dulu baru dikalikan. Pangkat terlebih dahulu. Tapi sifatnya adalah ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sifat eksponen. Kita akan berikan beberapa latihan ya. Latihan soal, ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah berapa? Lagi, misalkan 2 pangkat 3 pangkatkan lagi 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan berapa gitu ya. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, soal-soal yang ini ya, soal-soalnya ini kalian bisa merujuk ke sifat-sifat eksponen yang mungkin yang bisa ya. Ini sifat eksponen ini sebagai panduan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan eksponen. Karena itu kita bisa lihat yang pertama ini masuknya adalah sifat eksponen yang keberapa ya. Ini sifat eksponen yang pertama ini ya, ini sifat eksponen yang pertama, yaitu 2 3 ditambah 4, begitu kan ya, sifat ya. Artinya ini adalah dijumlahkan ya dengan basic yang sama. Kemudian yang bawahnya 2 pangkat 2. Ini dijumlahkan terlebih dahulu sehingga menjadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2. Sifat yang kedua yaitu 2 pangkat 7 dikurang 2 ya, sama dengan 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, sekali lagi untuk mengerjakan soal-soal yang ini kalian bisa merujuk kepada sifat eksponen yang mungkin bisa. Nah, sekarang ini yang kedua. Yang kedua kita selesaikan terlebih dahulu yang ini ya. Ini masuk sifat yang keberapa ini? Adalah sifat yang ketiga. Ya. 2 pangkat 3 pangkatkan lagi 2, berarti ini dikalikan ya, dikalikan. Sehingga menjadi 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Kita 2 pangkat 3 dikalikan 2 lagi, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Dikalikan 2 pangkat 4. Nah, berapa ini? Ini bisa merujuk ke sifat yang pertama. Sehingga menjadi 2 pangkat 10. Oke ya. Nah, sekali lagi bahwa operasional
daripada eksponen ini adalah kita harus mengetahui sifat-sifat eksponen sebagai panduannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah demikian. Banyak manfaatnya untuk belajar eksponen ini untuk menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, kemudian peternakan dan sebagainya. Nanti ya kita akan tunjukkan beberapa manfaat belajar eksponen. Oke, ini adalah eksponen yang kita baru sampai ke sifat yang keempat. Ya. Nah, ini misalkan ini sekarang kalian yang mengerjakan ya. Silahkan kerjakan. Soal pertama. Yang pertama adalah 5 pangkat 3 ya dikali 5 pangkat 4. Oke, sama dengan berapa? Ini yang pertama. Yang kedua adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Yang ketiga adalah 5 pangkat 2 dikali dipangkatkan 2 lagi ya sama dengan berapa? Ya. Rujuklah kepada sifat-sifat yang ada di sini. Begitu ya. Ini biasanya soal ini adalah semacam menyederhanakan. Menyederhanakan ya. Menyederhanakan sifat-sifat eksponen untuk menganalisis sebuah soal yang rumit tapi disederhanakan. Nah, silakan ini dikerjakan. Ini gampang. Kemudian kita akan lanjutkan pada pokok bahasan yang selanjutnya ya, berhubungan dengan sifat-sifat eksponen ini. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponen, sudah sampai 4 dan beberapa contoh soalnya. Kalian sudah mungkin bisa melakukan ya pengerjaannya. Kita contohkan dengan contoh-contoh yang lebih tinggi hal-hal yang berhubungan dengan sifat eksponen. Namun sebelum itu coba kalian buat sebuah gambar sifat eksponen, sebuah karton, kemudian kalian warna-warni sifat yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan ke 8 ya, minimal 8 untuk SMA. Dan kemudian kalian buat dalam sebuah karton ya. Setelah itu kalian tempel di kamar kalian sebagai panduan untuk belajar. Fotokan kepada saya ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal lagi, contoh soal yang kedua yang lebih saya berikan contoh yang rada tinggi ya. Misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 8 pangkat 2 ya, pangkat 2 sama dengan berapakah? Gitu ya. Nah, untuk menjawab yang seperti ini, kalian lihat ini basicnya tidak sama ya, tidak sama, tidak mungkin ini bisa kita jumlahkan. Maka syarat yang bisa kita jumlahkan adalah basicnya harus sama. Maka untuk berpikir seperti ini, kalian harus berpikir menyamakan basic. 2 pangkat 3 ini adalah 2 ini bisa dikatakan 2 pangkat 3. Tapi dipangkatkan lagi dengan 2. Gitu kan ya? Nah, ini kan 2 pangkat 3 ini kan 8. Ya, 8 ini adalah 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Maka dengan demikian kalian bisa menguraikan ya. 2 pangkat 3 ini diselesaikan dulu. 2 pangkat ini dikalikan kan menjadi 2 pangkat 6 ya, begitu sehingga menjadi kadang-kadang ya pada sebuah hitungan ya ujian seringkali seperti ini.
2 pangkat 3 plus X itu sama dengan 16. Maka X sama dengan berapa? Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Nah, ini adalah pengembangan dari sifat ini. Yang pertama, kalian membuat ini adalah sama. Sehingga dengan demikian, ini bisa disebutkan 2 pangkat 3 plus X. Begitu. Itu sama dengan 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 3 tadi kan 8 ya. Kemudian itu lagi, jadi 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kali 2 4, 4 kali 2 lagi 8, 8 kali 2 16. Maka 16 ini adalah 2 pangkat 4. Nah, kalau sudah dapat basic seperti ini sementara sama, ini bisa diabaikan, dihilangkan sehingga menjadi 3 plus X itu sama dengan 4. Maka X-nya adalah ya, hitungan biasa 4 dikurang 3 kan, pindah ruas. Maka X-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, X-nya sama harus dengan 1. Maka ini adalah 1. Jadi, misalkan 2 pangkat 3 ditambah 1 itu sama dengan 16. Ini berapa? Ini adalah 4. Sama dengan 4. 16 tadi adalah 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4. Gitu ya. Ini adalah soal yang lebih tinggi ketika kalian nanti menganalisis berhubungan dengan eksponen. Gitu ya.